Konsep terakhir itu tuh ada yang namanya permutasi dan kombinasi. Oke. Jadi ada yang namanya permutasi dan juga kombinasi. Oke. Kita bahas dulu permutasi. Apa itu permutasi? Permutasi itu kita membariskan orang kayak tadi. Konsepnya sama. Kita barisin A, B, C, D, E. Tapi selain kita membariskan 5 orang ini, kita hanya memilih misalnya dari 5 ini 3 orang aja yang dibariskan. Jadi slotnya tuh cuma ada 3 nih. Slot A, slot B, slot C. Jadi kita bisa ABC, bisa ABD, bisa ABE, bisa ABD, bisa BCD, dan seterusnya. Tapi di sini si slotnya itu tuh kurang dibandingkan jumlah kandidatnya. Di sini kandidatnya ada 5, tapi si slotnya tuh cuma 3. Nah, ini kita pakai permutasi. Gimana cara menghitung permutasi? Biasanya rumusnya bentuknya kayak gini nih. N, T, R. Oke? N itu jumlah kandidatnya. R itu adalah slotnya berapa. Rumusnya adalah N faktorial dibagi dengan N minus R faktorial. Oke? Ini rumusnya. Logika rumusnya dari mana sih? Logikanya sederhana aja. Kita kan punya N kandidat. Oke, ada 5 kalau di sini contohnya. Ada 5 kandidat. Kemudian kita itu cuma bisa pilih 3. Pilih 3 kan. Jadi N minus R itu sisanya 2. Ada 2 lagi baris yang baris fiktif gitu. Ada 2 baris fiktif. Artinya untuk menghilangkan si 2 baris yang bohong ini gitu ya. Yang 2 tail terakhir ini, kita bagi. Yang atasnya ini yang 5 faktorial, kita bagi sama 2 faktorial. Karena si 2 baris ini, itu nggak ada gitu. Kita nggak punya si 2 baris ini. Nggak bisa, makanya dibagi. Gitu. Nah, terus ada juga namanya kombinasi. Oke, ada permutasi, ada kombinasi. Nah, bedanya apa nih teman-teman? Permutasi dan kombinasi. Kalau permutasi tadi kita membariskan orang, jadi urutan itu penting. Habis A si B, habis B si C. Tapi habis misalnya si C, B, A, dan A, B, C itu beda. Oke? Misalnya A, B, C itu beda sama B, C, A. Sorry. Sama B, C, A. Tapi di kombinasi, A, B, C itu sama dengan B, C, A. Artinya apa teman-teman? Artinya adalah kita nggak peduli sama urutan. Oke? Kita nggak peduli sama urutan. Jadi kalau A, B, C atau B, C, A itu sama aja. Oke, itu sama aja. Rumusnya apa? Kita pakai logika yang sama seperti sebelumnya. Misalnya saya pengen tahu berapa banyak dari A, B, C, D, E ini. Oke, misalnya dari A, B, C, D, E tadi. Kita alokasikan ke 3. Nah, berapa banyak dari 5 kandidat ini yang saya bisa pilih 3 gitu. Berarti kalau saya pilih 3, itu berapa banyak kemungkinan. Tapi saya nggak peduli sama urutannya. Jadi saya bilang tadi ABC sama dengan BCA gitu. Rumusnya apa? Biasanya tulisannya kayak gini nih teman-teman. N CR. Sama, N itu jumlah kandidatnya, R itu slotnya gitu. Tapi sekali lagi kalau yang ini nggak peduli urutan. Rumusnya apa? N faktorial, jadi jumlah kandidatnya kita barisin tuh, kayak biasa aja. Oke? Kayak biasa aja kita barisin N faktorial aja kan. Tapi, karena kita nggak peduli, karena slotnya cuma 3, ya kita bagi sama N min R faktorial. Ya kan? Karena tadi dua tail di belakang itu fiktif gitu. Jadi si 2 tail di belakang, dua baris paling belakang ini nggak bisa gitu. Nggak ada alokasinya. Jadi karena kita anggap itu nggak ada, ya kita bagi dong. Nah terus, kita kali dengan
R faktorial. R faktorial. Kenapa? Karena kita nggak peduli urutannya, teman-teman. Kan ada 3 slot nih. Nah, si 3 slot ini kita nggak peduli urutannya ABC, CBA, BCA, itu sama aja. Makanya kita bagi R faktorial. Karena kan tadi kita ngurutin tuh, kalau R faktorial, kita ngurutin A, B, C. Nah, sekarang si urutannya ini kita bagi. Jadi kita hilangkan urutannya. Makanya rumusnya kayak begini, NCR. Kayak gitu. Jadi namanya kombinasi.